sekarang anak-anak Pak Agus mau mengetes tentang wudhu. Siapa yang mau jadi contoh? Coba Arif gimana? Contohkan di sini. Sini contohkan. Biasa sehari-hari yang diamalkan. Nanti lihat aja Arif. Kalau memang setuju, tidak. Tuh udah 3. Terus. Terus. Udah cerita udah tangan, terus tinggal apa sudah tangan apa? Terus terakhir. Tiga kali ya, kanan kiri. Kamu harus bertanggung jawab. Mana yang salahnya? Oh, udah duduk. Wudhu sehari-hari yang kamu kerjakan, amalkan. Apakah udah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru sebelum Pak Agus? Nah, ada berapa kira-kira? 1, cuci tangan sampai pergelangan kanan, kiri. Terus? Dan? Terus kepala, terus kaki ya. Pertama wudhu itu ya baca basmalah ya. Ini siapkan dulu tangan ya, harus karena mencucinya harus pergelangan kanan kiri tuh ya. Siapkan peci, simpen. Perempuan boleh dibuka kerudung, boleh tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali adalah mencuci tangan hingga pergelangan. Sama efek-efeknya digini-giniin. 1, 2, 3. Ke kiri. 1. Kenapa? Karena ini juga kotoran-kotoran bisa terlewat. Halo. Sini Rip, duduknya jangan kiri. Ya. Jadi bisa saja di efek-efek ini ada daki-daki kotoran yang tertinggal. Jadi harus digitu-gitu. 2, pakai perasaan aja. 3 gitu ya. 1. Terus nih. Yang kedua adalah berkumur-kumur. Perhatikan, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Disebut mad-madah, wastansaqo, wastansaro. Apa artinya? Mad-madah itu berkumur-kumur, ya. Wastansaqo menghirup air ke hidung, wastansaro mengeluarkan air dari hidung. Nih, lihat Pak Agus caranya. Ambil air oleh telapak tangan kanan. Ini kan ada air dari pancuran begini. 1 ya. 2, 3. 1, 2, 3 sampai ini ya. Setelah ini disebut madmadah wastansaqo wastansaro. Madmadah itu mengambil atau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan dikeluarkannya. Jadi air yang di mulut itu jangan dulu dikeluarin. Jangan dulu dikeluarin sebelum selesai ini. Coba caranya. Jadi bukan kumur-kumur terus hidung, bukan, tapi diangkat. Kan ini tuh air kan? Halo. Sini lihat. Habibie ke sini ke Pak. Ya, nih.
Gitu. Jadi bukan dipisahin, disatukan. Kan dia di dalam mulut belum keluar ya. Jadi dihirup ke hidung, dikeluarin, yang di mulut baru dikeluarin setelah keluar yang dari hidung. Ya, paham tuh? Paham? Paham? Jadi bukan dipisah, bukan kumur-kumur, tuli hidung, bukan, disatuin. Hari betong dioprek, jadi bagus. Kalau bisa di zoom gitu waktu ini deh. Nih, cuci muka nih. Cuci muka kan sekarang nih. Ini ambil. Jadi ini kecuci, bagian ini cuci, jangan sampai ada yang terlewat. 1, 2, 3. Usahakan daun telinga ikut tercuci. Halo. Dagu ikut tercuci, bukan tercuci ya. 3 kali. 3 kali. Nomor berapa tuh? Cuci tangan hingga pergelangan 1. Kumur-kumur dan menghirup air 2. 3 muka. Karang tangan hingga pergelangan. Air ambil. Uyurkan di dia 1, kan jadi cuci kabehnya. 2, yang kiri 1, 2, 3. Kalau di pancuran ambil pancuran gitu ke, ya. Sekarang nomor 5, mengusap kepala, bukan mencuci, awas, bukan mencuci kepala, mengusap kepala. Diusapnya pakai tangan, tangannya harus basah. Jadi bukan air dikesiniin, bukan. Tuh, simpan di sini. Jadi sampai kuduk, balik lagi ke tempat semula, tarik telunjuk sini. Masukin lubang telinga telunjuk. Ibu jari ditarik dari bawah ke atas, set, telunjuk ke bawah. Selesai. Just one, only one. Hanya sekali, bukan 3 kali. Sekali aja. Hah? Terus yang terakhir, harus ya, sieun labuh bagus. Cuci kaki sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Sampai mata, kaki. Dilebihin segini boleh. Dilebihin. Yang wajibnya ke sini kan, sampai mata kali. Mata kali, mata kaki. Dan dicuci efek-efeknya. Ini nih efek-efek teh. Nah, ini dicuci. Kenapa harus benar-benar? Karena anak-anak deh, kalau sholat kan umumnya wudhu buat sholat ya. Kalau sholat wudhunya salah, sholatnya gugur, tidak sah. Disebut nate wudhu itu kuncinya sholat. Ya, wudhu itu kunci sholat. Artinya si sholat mau terbuka kalau kuncinya tidak dibuka dengan wudhu. Sedangkan iftatahul wudhu bi bismillah, pembuka wudhu dengan bismillah. Jadi kalau lupa bismillah tidak sah wudhunya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci wudhu. Udah wudhu itu kuncinya sholat. Paham? Wudhu itu kuncinya sholat, makanya harus benar. Harus sesuai dengan sunnah Rasul. Karena seperti sholat ada varian. Ada yang begini-gini aja, 1, 2, 3, ada yang kayak gitu. Ya terserah mereka mah ya. Tapi berdasarkan hadis, ini disimpan belakang, ke depan, putar, gitu sekali. Kalau perempuan pakai jilbab, tidak usah pakai buka kerudung. Pas mengusap kepala, cukup yang diusap itu di atas kerudung aja. Jadi ke depan, masukin telunjuk ke tempat telinga gitu. Kalau dalam keadaan darurat, misalnya kamu wudhu di masjid mana gitu, kalau dibuka kan aurat, kepala kita, rambut kita terlihat oleh orang, makanya tidak usah kecuali kalau wudhunya di tempat khusus perempuan, tidak ada laki-laki. Karena sebenarnya aurat perempuan itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki dan perempuan juga. Jadi tetap tidak usah dibuka. Ya.
Tapi kalau di rumah kan buka aja. Kenapa Pak Agus tidak usah dibuka kerudungnya? Karena yang diusap itu bukan rambut, tapi ayo jawab. Ada yang bisa jawab tuh? Alif. Yang diusap itu bukan rambut, tapi kepala. Ari orang berkerudung kepalanya ada. Jadi bukan mengusap kerudung, mengusap kepala. Kebetulan di kepalanya ada kerudung. Kita juga yang diusap kan rambut. Apakah kita mengusap rambut? Bukan. Mengusap rambut bukan? Mengusap kepala, tapi di kepalanya ada rambut. Oh, bagus. Bukan mengusap rambut dong. Gimana kalau yang botak? Ayo, rambutnya nggak ada, satu wuduna dan tidak ada rambut. Bukan. Yang diusap itu bukan rambut, bukan kerudung, kepala. Kebetulan kepalanya ada kerudung atau ada rambut, jadi itu terusap. Bisa dipahami? Nah, terakhir angkat tangan. Ini ada ngangkat tangan setelah wudu. Bukan doa, tapi baca syahadat. Jadi ngangkat tangan tidak selalu doa aja, tidak identik dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Boleh ditambah. Tapi cukup syahadat aja cukup. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai salat. Dia sudah bebas dari hadas kecil. Gitu. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada? Apa aja? Yang membatalkan wudu ada 2 apa aja? Halo? Yang membatalkan wudu 2 macam apa aja? Salah. Ada yang bisa ngebetul? Apa sih? Pertanyaannya belum didengar. Kentut. Tidak sadarkan diri. Bukan. Yang membatalkan wudu 2. 1, keluar sesuatu di lubang depan. 2, keluar sesuatu di lubang belakang. Nah, keluarnya kalau yang keluarnya dari depan air kencing, batal wudunya. Kalau yang keluar dari belakang, hitut, batal. Apalagi lebih dari kentut yang bukur. Yang dari depan air kencing, mandi besar. Kalau yang keluarnya cairan yang kental di depan, di kemaluan, itu harus mandi. Ya, seperti itu. Paham? Ya, itulah cara-cara wudu yang benar. Nanti dijelaskan lagi ya.